Bella Fiona adalah salah satu sahabat super youth yang sejak kecil selalu dibully dan menerima kata-kata yang menyakiti hatinya. Dia diolok karena badannya gendut, kayak gajah. Dia sampai berpikir, kenapa sih aku lahir di dunia ini dengan segendut itu, sehina itu, dan semenyedihkan itu. Yuk langsung aja kita lihat cerita selengkapnya. Dulu aku adalah seorang yang gendut, jelek, dan bisa dibilang lebih mirip monster. Itulah kenapa aku pernah punya kisah yang amat kelam, yaitu dibully oleh teman-temanku. Dan inilah kisahku. Setiap aku sekolah, aku menjadi orang paling gendut di kelas. Diolok kayak gendut, terus gajah, apa aja lah kata-kata yang menggambarkan seseorang itu besar, raksasa, apa itu kayak semua pernah dilontarkan ke aku. Mulai kecil menerima kata-kata yang selalu menyakitin hati, kalau bisa dibilang itu perasaan otomatis semua orang akan mengatakan perasaannya pasti hancur sih kak. Hancur banget, sehancur-hancurnya. Sama kelas 2 atau kelas 1, waktu itu kita satu tim basket satu sekolah, cowok cewek, kita tanding ke Surabaya. Kita sempat berhenti di satu rest area buat makan. Waktu makan itu kita udah kumpul satu meja, terus aku sempat ke toilet dulu. Waktu ke toilet, waktu aku kembali lagi-lagi, ini bukan aku jatuh tapi kayak hampir keselip. Jadi bener-bener yang hampir jatuh, cuman kayak yang gitu. Salah satu kakak kelas bilang kayak, lagi-lagi dia bilang kata yang waktu SD itu, dia bilang lagi, gempa, hati-hati gempa. Dan di situ aku melihat bener-bener itu kayak kalau kebayang itu semua muka yang ada di situ, ya aku nggak ngejudge teman-temanku tim basket cowok cewek, bahkan pelatih basketku sendiri, bahkan sekarang aku udah bersahabat sama mereka semua. Cuman kalau bisa dibilang, waktu aku kembali dari toilet, satu orang memulai kata gempa, aku langsung melihat semua muka di situ, bahkan pelatih basketku sendiri kayak bilang, semua kayak ketawa bener-bener. Aku nggak tahu apakah dengan membuat ejekan itu mereka menganggap itu hal yang memuaskan. Aku juga nggak tahu. Cuman kalau aku bisa ingat, aku bukan dendam sama mereka, cuman di saat itu bener-bener semua muka yang ada di situ bener-bener seketawa itu. Ibarat kata kayak itu nggak lucu gitu, menurut aku itu bener-bener nggak, itu bukan lucu gitu. Aku kayak pengen bilang itu nggak lucu gitu. Aku pengen bilang itu. Bener-bener semua cowok, pelatih basket, temen-temen cewekku sendiri pun, temen-temen basket cewekku sendiri pun ikut tertawa. Walau abis gitu beberapa bilang, udah Vi nggak usah didengerin. Cuman aku sempat melihat semua di situ ikut mertawakan dulu. Mungkin kalau saat itu aku bisa, mungkin saat itu kalau aku paham, ibarat kata kalau hal itu salah, mungkin aku bakal speak up, kayak ya aku bakal negur. Mungkin kalau saat itu aku paham, ibarat kata kita punya perasaan, kita bisa bilang apa yang sebenarnya perlu kita omongin. Tapi saat itu benar-benar kayak ya meluapinya cuman bisa ya paling tanya ke Tuhan kayak, sampai kapan sih Tuhan, kayak aku nggak menerima ejekan ini. Terus aku juga setiap aku merenung tuh aku cuma bilang ke Tuhan kayak, kenapa sih kok aku nggak bisa dilahirin kayak si A putih, si B yang rambutnya lurus, si C yang kurus dari lahir, si D yang makan banyak nggak gendut-gendut. Kenapa sih kok aku tiba-tiba kayak lahir di dunia ini udah segendut ini, sejelek itu, sehina itu, semenyedihkan itu. Gitu sih. Kalau luapanku cuma bisa sebatas kayak aku, diriku, dan Tuhan gitu sih. Luapanku selalu gitu. Aku dapetin dari orang-orang, nggak usah temen, bahkan keluarga aku sendiri. Kayak dulu itu mama sih, tapi aku yakin mama sayang kok sama aku. Dia sering banget kalau lagi makan dia ngomong, udah nggak usah banyak-banyak, tambah gendut, nggak mau itu kayak temenmu cantik gitu. Ya di saat itu
Aku pernah satu saat tuh benar-benar gak kuat, aku bilang kayak, udah mah, gak usah ngurusin badanku lagi, gak usah banding-bandingin aku lagi. Mulai SMP, aku sebenarnya ada bersyukurnya sama Tuhan ketika banyak orang yang bilang iri sama aku. Irinya, kamu bisa loh bergaul sama orang, kamu bisa bikin orang ketawa. Ternyata ada juga yang maksudnya yang mengamatin kalau hal yang aku dapetin itu adalah sebuah berkat gitu. Kadang aku mikir, oh ada loh yang nganggep yang menurutku biasa ya emang Tuhan melahirkan aku dengan sesupel ini, itu adalah sebuah berkat menurut temanku gitu. Mulai SMA aku coba beraniin diri membuat sebuah video, itu dibantu temen-temen kosku. Saat itu lagi booming, kalau aku bisa sebut waktu itu Indofitgram. Akhirnya aku setiap hari bikin, diajak kolaborasi sama Anak Malang Fitgram, buat video-video sama Anak Malang Fitgram, sering ngadain kumpul-kumpul, ketemu kayak kalau kita bisa lihat sekarang tuh ada kayak Devina Aurel apa, dulu sempet kayak kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi kalau aku beberapa kali aku datang, oh itu loh Vio yang di repost. Nah, aku sering banget dengan selentingan ibarat kata, oh nama aku mulai dikenal orang dengan kondisi badan aku sebesar ini dan sejelek ini gitu. Waktu kuliah sering ditemukan, aku bersyukur juga sering ditemukan dengan orang-orang yang mampu menghargai keadaan, mampu mencintai dirinya dan apa keadaannya dia saat itu. Waktu itu aku kepikiran sih kayak lebih ke self love-nya, karena emang mungkin obesitas atau emang kegendutan, jadi kayak sering kayak pusing, asam urat atau apa, itu mulailah muncul itu sebenarnya. Terus temen mulai tuh yang juga berbadan sama dengan aku waktu itu ngajak, gimana kalau kita coba olahraga, waktu itu bilang gitu. Dia coba bilang olahraga, tujuannya waktu itu untuk sehat, dia bilang gitu. Coba Yufi, kita kan udah nggak pernah olahraga, kita bener-bener makan kacau, apa kacau, kenapa nggak yaudah kita coba hidup sehat. Percayalah teman-teman, ketika kalian menerima diri kalian, aku benar-benar nggak minta kok ke Tuhan. Mungkin waktu itu aku minta, aku pengen kurus. Tapi ketika aku kurus, itu pun aku nggak menyadari. Ya tujuan aku bukan untuk kurus gitu. Tapi ya setelah aku melakukan, benar-benar aku tekunin, oh aku mulai makan konsumsinya lebih sehat, aku olahraga teratur, aku mencintai tubuhku, benar-benar aku menghargai apapun yang terjadi sama tubuhku, maupun aku sekarang seperti apa, aku benar-benar mencintai tubuhku. Dan ya aku mencintai tubuhku layaknya aku mencintai Tuhanku. Ayat pegangan aku itu kalau Mazmur 147 ayat 3. Secara garis besar itu, He heals the broken. Dia akan mengobati setiap hati yang terluka. Ketika aku udah mulai menerima diri aku, ketika aku bersyukur ke hal-hal positif itu, aku bener-bener udah melupakan apapun yang udah aku alamin. Bullying apapun, kata-kata mereka, siapa orangnya, sebegitu menyakitkan seperti apa, itu aku bisa bilang, aku udah lepasin semua, aku udah nggak ada yang namanya sakit bullying, itu aku inget. Sahabat Super-Youth, untuk kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, dan khawatir akan masa depan, pastinya nggak mudah banget ya. Kita mau ngajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kamu. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kamu bisa langsung curhat dan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Karena ada program Super-Youth dan layanan konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu.